Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. "60 tahun lalu, lahirlah seorang bayi laki-laki. Kelak akan tumbuh hebat untuk melayani. Oleh kedua orang tuanya, ia diberi nama Agusman, disingkat Aman. Beranjak remaja, Agusman baru menyadari dia memiliki kekuatan super. Dia sadar, kekuatan super ini kelak akan bisa membuatnya mengemban suatu tanggung jawab besar. Dia sangat senang sekali. Meskipun dia memiliki kekuatan super, dia memilih karir menjadi seorang ASN yang melayani warga. Namun siapa sangka di balik seragam itu, ada saatnya dia harus berubah menjadi Aman. Saat ada bahaya mengancam keselamatan warganya, dia sigap. Aman sering patroli udara, siaga terhadap bahaya yang mengancam. Ketika bahaya mengancam sebuah kereta cepat yang melintas, Aman mampu menyelamatkan. Tubuh Aman kebal terhadap peluru-peluru yang menerjang, dengan mudah menumpas kejahatan. Aman kerap meringkus para preman jalanan. Aman selalu siap saat bahaya mengancam keselamatan. Hingga suatu saat, Aman menyelamatkan seorang wanita cantik, dan mereka pun jatuh cinta. Tak lama berselang mereka pun menikah. Sang superhero itu akhirnya menemukan cinta sejati. Cici, Sweet Wiwu. Salah, bukan yang ini. Oke, setelah menikah, mereka pun hidup bahagia, dan Agusman berpindah-pindah tugas kemanapun tetap melayani warga sekitar. Hingga suatu saat ketika Agusman dipindah tugas ke BPS Provinsi Banten, pun dia tetap menjadi pelayan masyarakat, tetap berpatroli sebagai Aman. Patroli keliling kota Serang dulu. Lihat-lihat ke bawah, siapa tahu ada yang butuh bantuanku. Aman, kami butuh bantuanmu. Dia tetap menjadi pelindung masyarakat dari berbagai ancaman para penjahat. Walau usia tidak lagi muda, kemampuan sedikit berkurang, dan raga sudah berbeda, dia tetap ada sebagai Aman. Namun dia juga tetap seorang manusia, lelaki yang tidak bercerita, tapi pikiran penuh tanda tanya tentang suatu masa. Sampai kapan dia terus begini, babak belur melawan kerasnya dunia? Tak diduga dia mengambil keputusan berat. Dia hanya ingin menikmati masa tua yang indah bersama keluarganya. Hanya sesekali saja dia berusaha menolong warga saat dia melintas. Seluruh warga merasa kehilangan, tingkat kriminal melonjak tajam sejak tidak ada Aman. Warga demo di mana-mana menginginkan Aman kembali. Pemirsa, ribuan warga dari kota Serang hari ini memadati ibu kota, menyuarakan satu tuntutan, kembalinya sang pahlawan, Aman. Permisi Bapak, dari Kang Ikang TV, kami sedang mencari informasi tentang keberadaan Aman. Apakah Bapak tahu sesuatu? Ada yang pernah melihat Aman? Warga Serang sangat merindukannya. Ada apa nih? Ada apa? Nah, kita minta waktunya sebentar Pak. Mau wawancara Pak. Wawancara apa nih? Bentar. Mas Pak, sebentar mau tanya ini keberadaan Agusman Pak. Jadi masyarakat semuanya pengen tahu keberadaan Agusman itu di mana Pak? Baik, tenang. Agusman itu masih ada, tetap. Agusman itu ada, cuman kalau Agusman tidak berterbangan gitu Pak, tidak melayani itu. Sekarang kegiatannya ngapain aja tuh Pak? Ya, sekarang Agusman memang terbangnya sudah tidak terlalu tinggi ya, karena mungkin faktor usia. Tapi tenang aja, Agusman itu masih tetap bisa melayani. Tenang aja, jangan khawatir ya, Agusman masih ada ya. Jadi Agusman masih bisa melayani teman-teman semua ya di BPS Provinsi Banten. Oke ya, cukup ya teman-teman ya. Oke, Pak, makasih Pak. Oke, sip. Berdasarkan info tersebut, para jurnalis melakukan penelusuran secara langsung. Dan memang benar, Aman kini memilih menjadi sosok Agusman yang masih sama. Beliau tetap melayani sepenuh hati kepada siapapun yang meminta bantuannya. Walaupun beliau saat ini akan memasuki masa purna bakti, Agusman tetap menunjukkan dedikasi tinggi, murah senyum, dan ramah kepada siapapun. Buat istriku tercinta.
hari-hari terakhir masa tugasnya sebagai seorang ASN di BPS Provinsi Banten mungkin akan selalu dikenangnya. Dan kami pun juga sama, akan selalu mengingat sosok Pak Agusman yang kami kenal, ramah tamah, selalu membantu. Semangat! Ya semangat dong! Nah, energik! Iya! Hoba! Hoba! Berikut adalah subfoto 2 patah kata dari rekan-rekan Pak Agusman. Oke, nama saya Eben Bainuri. Kebetulan saya satu tim dengan Pak Agusman ya. Jadi pertama kenal Pak Agusman, kebetulan Pak Agusman itu bareng masuknya sama saya tahun 2022 bulan Januari. Jadi ada momen lucu mungkin ya. Jadi pada saat itu kami berdua itu belum ada kursi dan meja gitu ya. Jadi di situ Pak Agusman ya disarankan pimpinan untuk ada di ruangan di bagian atas ya, di ruang belakang gitu, ditemani sama saya jadi pada saat itu. Cuman saya pikir ya saya kan waktu itu tempatkan di layanan, jadi kayaknya kalau seandainya ada masyarakat konsultasi atau dan sebagainya, saya nggak mungkin tuh dari atas ke bawah bolak-balik. Artinya saya ada kursi meja layanan, saya duduk di situ. Nah pada saat itu Pak Agusman sendirian tuh di ruangan itu. Jadi setiap kali ketemu ditanyain, Ben, kok kamu nggak di sana? Kata gitu. Jadi bukannya saya nggak mau nemenin, cuman pada saat itu ya nanti takutnya ya saya ini aja, kerok saja gitu pelan. Cuman ya saya nggak tahu tuh Pak Agusman sendirian tuh di sana ngapain. Cuman saya pikir di sana itu beliau tidak banyak ide ya. Beliau tuh orangnya banyak ide. Jadi beliau itu mencoba untuk melihat publikasi-publikasi kabupaten kota gitu kan, yang menurut beliau itu publikasi-publikasi yang khususnya di Banten ini itu masih kurang rapih gitu, tidak sesuai dengan buku pedoman publikasi yang sudah diterbitkan oleh BPS Pusat gitu. Makanya waktu itu beliau inisiatif gitu ya, bilang ke pimpinan bahwasanya kita harus perbaiki katanya ini publikasi kita di BPS ini. Malah beliau langsung dapat ya udah kamu perbaiki gitu. Ayo udah, ini semenjak dari itu ya mungkin kami bisa bilang Pak Agusman itu sebagai bapak publikasi di Provinsi Banten gitu. Karena publikasi apapun itu pasti akan ketahuan tuh kesalahannya, setitik apapun itu pasti akan ketahuan tuh sama Pak Agusman itu. Ya itu sih uniknya Pak Agusman. Tapi Pak Agusman itu orangnya baik ya, gampang dikomporin. Terutama kalau kita sudah menyelesaikan sesuatu gitu tugas ya, saya pakai ya nama Badian, ya mau makan di mana, tiba-tiba Pak Agusman ya udah kita makan di mana, akhirnya kita makan terus kan sama Pak Agusman itu. Walaupun ya kita nggak pernah ke daerah gitu, nggak pernah ke lapangan gitu, tapi kita sama Pak Agusman tetap kita ya begitu. Pak Agusman itu orangnya baik, suka traktir teman-teman di PST. Terus beliau itu orangnya teliti banget, terutama saat meriksa publikasi. Ya, walaupun sebelum diserahkan ke beliau udah saya periksa dulu, tapi pasti ketemu aja ada kesalahan lainnya. Dan beliau juga meskipun banyak yang bilang kalau Pak Agusman itu orang Batak yang nggak bisa galak, tapi sebenarnya beliau itu lakuwedine, terutama pada saat menyampaikan pendapatnya dan juga tentunya pada saat mengingatkan teman-teman di kabupaten kota terkait pekerjaan. Nah, dan luar biasanya lagi, beliau tetap semangat bekerja sampai detik-detik menjelang masa purna baktinya, terutama sebagai wakil manajemen di tim ISO. Terima kasih banyak atas bimbingan dan juga nasihat yang telah diberikan. Mohon maaf jika selama berinteraksi dengan Bapak banyak sekali kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan. Selamat memasuki masa purna bakti, berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Tak terasa, tepat di hari ini kita mungkin tidak akan lagi melihat sosok Pak Agusman di ruang PST. Dan bagi Pak Agusman sendiri, hari-hari terakhirnya, dia ingin mengabadikan foto bersama mobil putih kesayangannya.
Pak Agusman sempat menitipkan sebuah pesan untuk kita semua. Tidak harus jadi Superman untuk bisa melayani masyarakat. Tidak harus bisa terbang untuk hanya sekedar pulang. Jadilah seseorang yang bisa terus melayani apapun itu. Oke teman-teman, sehat, sukses selalu, sampai ketemu pada lain waktu. Selamat memasuki masa purna bakti, Pak Agusman. Terima kasih atas segala dedikasi. Dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan selama berinteraksi. Selamat berkumpul bersama keluarga Pak Agusman dan bersama si putih kesayangan. Sekarang bebas, sudah pensiun, mau nyuci mobil kapan aja bebas. Namun, ada hal yang tak terduga terjadi. Hal ini sangat membuat Pak Agusman terkejut. Guru, tenang saja guru. Ada aku yang akan melanjutkan tugas muliamu nanti. Kemunculan sosok superhero baru bernama Debes menjadi viral dan jadi banyak pertanyaan. Pemirsa, pahlawan baru bernama Dibes kini beraksi di Banten. Namun kemunculannya yang misterius menimbulkan banyak pertanyaan.